jauh ke dalam kekayaan-Mu Bapa. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari lebih lagi katakan, lebih dari nafasku Bapa. Ya Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari dengan penuh kerinduan katakan, lebih dari nafasku Bapa. Penyertaan kami di hadapan-Mu Tuhan, Bukan kasih-Mu Bapa. berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku ya Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sambil angkat tangan kita nyatakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa,
seumur hidupku, lebih dari nafasku, nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh Yesus, peganglah tanganku Bapa. Jangan tinggalkan aku Tuhan, sebab kasih setiamu melebihi segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan setiap kami Tuhan. Kesetiaan-Mu mengalir atas hidupku, atas setiap hidup kami Tuhan. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Ora karala bora. Kirala baya syanta karala bora. Shikirala barala 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 barala. Oh, peganglah tanganku Bapa. Jangan tinggalkan setiap hidup kami, lebih dari segalanya, lebih dari nafas kami. Kami rindukan Engkau, kami rindukan jamahan-Mu Tuhan. Oh, shikirala barala barala barala, shikirala barala 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 barala, shikirala barala 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 barala, irakarala barala 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 barala, shikirala barala 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 barala. Ora karala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Ora karala barala baya shanda karala barala barala barala. Shikirala barala barala barala. Mari terus kita nikmati kasih setia Tuhan buat hidup kita, Bapak Saudara. Shikirala barala 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 barala. Mari terus sembah Dia, mari terus sembah Dia. Shikirala barala bora, ora karala barala baya shanda karala bora. Shikirala barala 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 barala.
Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala barala. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sambil angkat kedua tangan kita nyatakan, Yesus memegangku. memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Pegang setiap tangan kami Tuhan, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bersama nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar ini jadi janji kami Tuhan. Yesus memegang, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari tanpa musik sama-sama sambil angkat tangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku
memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sama-sama nyatakan kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biar kami boleh terus tangkap janji-Mu, Tuhan. Kau Allah yang setia buat hidup kami dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan. Kau Allah yang setia buat setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk kami boleh berikan pujian kami lebih lagi, Tuhan. Biar kami boleh bersuka cita, Tuhan. Karena kami boleh lihat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Sebab kita yang bersuka cita malam hari ini bisa lambaikan tangan kita sekali lagi buat Tuhan kita. Yang bersuka cita bisa berikan tepuk tangan sorek-sorek buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Haleluya. Sebab Tuhan tuh sudah ubahkan ratapan kita jadi sukacita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama sambil berikan tepuk tangan, Bapak Saudara. Bersama. Mari sama-sama nyatakan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai. Bersama-sama nyatakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan ini. Lebih lagi katakan, wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Coba saya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Sampai sorakan haleluya. Bersama-sama nyatakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai. Bersama-sama kita menari buat Tuhan, katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Lebih lagi katakan, wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Katakan, wow, sama-sama dari awal kita nyatakan, di dalam kesesakan
Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Tuhan berikan penghiburan, penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun mereka, membawa damai. Yang bersuka cita katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kini. Mari lebih lagi katakan, wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Puji nama Tuhan. Bapak kita bersuka cita, Bapak saudara bisa lambaikan tanganmu, Bapak saudara. Saya mau ajak kita semua yang mungkin masih duduk atau mungkin masih belum bangkit berdiri, aku mau ajak sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak saudara. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan kita. Amin, Bapak saudara. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yang bersuka cita katakan Yesus baik. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Katakan, Kau telah ubahkan ratap. Sama-sama menari menjadi tari. Amin. Ku kan bersuka nyanyikan kidungku. Lebih lagi ya katakan, wow, Kau telah ubahkan ratap. Sama-sama menari menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Katakan, wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan. Mari biar musik naikkan pujian ini, sama-sama kita menari buat Tuhan kita, Bapak saudara. Haleluya. Sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak saudara. Sambil menari buat Tuhan kita malam hari ini. Katakan, Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai. Sambil berikan tepuk tangan katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Amin. Ku kan bersuka nyanyikan kidungku. Sambil berikan tepuk tangan. Wow, oh, oh, oh. Kau telah ubahkan Ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung. Lebih lagi menari buat Tuhan. Wow, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Sama-sama berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yesus kita dahsyat, amin Bapak saudara. Yang percaya sama-sama satu kali lagi bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti Allah yang dahsyat buat setiap kehidupan kita, Bapak saudara. Bersama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Bersama-sama nyatakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Mari nyatakan dengan imanmu. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Kuasa Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Dengan iman kami nyatakan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Mari sama-sama nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersama serukan, mari sama-sama sambil angkat tangan katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi. Lebih lagi katakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar bersorak, sorakan haleluya, haleluya. Namamu berkuasa Tuhan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Biar Tuhan, setiap kondisi apapun yang kami boleh lewati hari-hari ini Tuhan, kami boleh terus Tuhan menyanyikan kebesaran-Mu, menyanyikan kedahsyatan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami boleh naikkan kebesaran-Mu, naikkan kedahsyatan-Mu Tuhan, di situ kuasa-Mu nyata buat setiap kehidupan kami Yesus. Biar kami boleh terus Tuhan bersuka cita karena kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh terus bersuka cita karena kami boleh nyatakan Kau besar. Kau Allah yang ajaib buat setiap kehidupan kami Tuhan. Shikirala barala baya shanda karala barala. Shikirala barala barala barala. Mari sama-sama sambil angkat tangan katakan, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran. Kami nyatakan ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Kami nyatakan kami memuji Engkau, memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan kami memuji kebesaran. Oh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Yes. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Tuhan, mari tanpa musik naikkan pujian ini, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, kita katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. oh tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Biar kami boleh terus memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang mulia buat setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau sama-sama persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk jadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di setiap kehidupan kami Bapa, kami siap untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita di tempat ini. Juga Allah hadir di setiap rumah-rumah yang menonton ibadah ini. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya boleh kembali melayani Bapak Ibu meskipun kita masih ibadah online. Kalau boleh saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah cara Tuhan menuntun umatnya. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah cara Tuhan menuntun umatnya. Kita boleh sama-sama belajar bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Saya percaya perjalanan hidup bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian adalah refleksi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang penuh dosa, kepada kehidupan yang penuh dengan janji Allah, kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Saya akan mengajak setiap kita boleh buka di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit
rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di tepi air itu. Sampai situ kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara Tuhan boleh menuntun umatnya untuk menikmati tanah perjanjian. Bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Di Keluaran 15 ayat 22 yang tadi barusan kita baca, saya akan ulang. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Awal perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Di awal-awal dia menghadapi padang gurun. 3 hari perjalanan dia tidak mendapat air. Kita sama-sama bisa bayangkan Bapak Ibu. Di padang gurun 3 hari perjalanan dia tidak mendapat air. Mungkin kita ada yang berpikir, kok Tuhan memilih jalan padang gurun? Kenapa enggak cari jalan yang lebih singkat? Kenapa tidak menjadi jalan yang lebih enak? Alkitab mencatat di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini alasan Tuhan untuk menetapkan jalan bagi bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Alkitab mencatat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Alasan pertama, Tuhan takut bangsa Israel dikasih jalan yang lebih singkat. Menghadapi peperangan, dia akan lari kembali ke Mesir. Yang kedua, Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tebrau. Dengan siap sedia berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang kedua, Tuhan sedang mau melatih bangsa Israel memiliki sikap berperang, mental berperang. Makanya Tuhan menentukan jalan padang gurunlah yang terbaik untuk menuju tanah Kanaan, untuk menuju tanah perjanjian. Begitu juga dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi padang gurun. Mungkin ada yang berkata, udah 6 bulan nih saya mengalami padang gurun. Mungkin ada yang berkata, saya udah hampir setahun mengalami padang gurun. Saya mau katakan dengan segala kerendahan hati, kalau kita diizinkan Tuhan sedang mengalami padang gurun, kita sedang dilatih Tuhan.
Kita sedang dilatih untuk otot-otot iman kita bekerja. Kita sedang dilatih Tuhan supaya kita memiliki kekristenan yang kuat dalam segala cuaca. Kita sedang dilatih Tuhan untuk kita memiliki kekristenan yang kuat, untuk kita dapat masuk ke musim yang sekalipun musim itu ekstrim, Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkata, saya sudah ada di padang gurun ini, sudah cukup lama. Kami sekeluarga mungkin ada yang hadapi sakit penyakit, masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, mungkin ditinggalkan orang-orang terdekat. Saya mau katakan, kalau kita sedang diizinkan Tuhan, hari-hari ini menghadapi padang gurun, saya mau katakan, seperti bangsa Israel, waktu dia diperhadapkan dengan padang gurun, kalau boleh, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, kita ingat-ingat kemurahan Tuhan, kita ingat-ingat kebesaran Tuhan. Seperti bangsa Israel, sebelum dia menghadapi padang gurun, Tuhan sudah memperlihatkan kemahabesaran Tuhan dengan membelah laut Tebrau. Dengan membelah laut Tebrau, Tuhan tunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan tunjukkan kebesarannya. Tuhan sanggup membelah laut Tebrau dalam satu malam. Mungkin kita berpikir, Pak, jangan laut Tebrau. Sungai aja gak pernah terbelah di depan saya. Saya mau katakan, Bapak Ibu ingat-ingat baik-baik. Saya percaya berapa tahun Bapak Ibu melayani Tuhan. Berapa tahun Bapak Ibu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pasti ada kebesaran, kemahakuasaan yang Tuhan sudah pernah nyatakan dalam hidup kita. Entah itu sakit, kita disembuhkan. Entah waktu kita kehilangan pekerjaan, kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Entah waktu kita berbeban berat, sangat berbeban berat, kita dipulihkan hati kita. Kita diberikan damai sejahtera. Tapi saya mau ingatkan, ada satu perbuatan besar Tuhan, ada satu anugerah terbesar Tuhan yang kita boleh nikmati. Waktu dulu kita berjalan menuju maut, sekarang kita berjalan menuju tanah perjanjian. Kita berjalan menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita berjalan sekarang menuju janji-janji Allah. Itu adalah anugerah yang besar dalam setiap kita. Itu adalah laut Tebrau yang dibelah untuk setiap kita boleh berjalan. Alkitab mencatat, laut Tebrau Tuhan keringkan untuk bangsa Israel boleh berjalan di tengahnya. Satu malam Tuhan lakukan itu. Luar biasa Tuhan kita. Saya berdoa waktu Bapak Ibu mendengar firman ini, iman kita boleh bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup membelah laut Tebrau satu malam, Bapak Ibu. Satu malam. Supaya bangsa Israel boleh menyeberang. Kiri kanannya air laut. Luar biasa, Bapak Ibu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu mungkin saya ada menyampaikan firman Tuhan di ibadah penghiburan. Waktu menyampaikan firman seperti ini di ibadah penghiburan, ada satu orang bapak duduk depan intrap saya. Saya belum pernah diintrap, Bapak Ibu. Hari itu saya diintrap. Bapak itu menanyakan bahwa sebenarnya penciptaan Tuhan itu gak masuk akal, katanya. Tidak masuk akal penciptaan Tuhan. 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Hari ke-7
Tuhan beristirahat. Dia katakan seperti ini, Pak Pendeta tahu, saya menyelidiki gunung meletus. Pertama kali gunung meletus, 6.000 tahun baru meletus. Kata. Tapi kok Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita layani. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Adalah Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha kuasa. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saya yakin dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Mari Bapak Ibu, kita boleh kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mengalami padang gurun, hari-hari ini kita mengalami padang gurun, kita jangan seperti bangsa Israel. Seperti bangsa Israel menghadapi padang gurun, menghadapi mara, dia bersungut-sungut. Tapi biarlah waktu kita menghadapi padang gurun, waktu kita diizinkan menghadapi padang gurun, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Biar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya mau baca kembali di Keluaran 15 ayat 27. Keluaran 15 ayat 27. Ini hebatnya Allah kita. Ini luar biasanya Allah kita. Keluaran 15 ayat 27, di tengah padang gurun Bapak Ibu. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Garis bawahi, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan perlihatkan kemahabesarannya. Tuhan perlihatkan kuasanya. Tuhan memberikan Elim, 12 mata air dan 70 pohon korma Bapak Ibu. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah menghadapi mara, Tuhan siapkan Elim untuk bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Kalau dulu Dia sanggup lakukan untuk bangsa Israel, saya yakin dan percaya, hari-hari ini Dia juga sanggup melakukan untuk setiap kita. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia sanggup menyediakan Elim, 12 mata air dan 70 pohon korma untuk bangsa Israel. Saat-saat ini, di masa pandemi ini, Tuhan sanggup menyiapkan Elim untuk saya dan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan sanggup menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma di tengah padang gurun Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pasti merindukan. Hari-hari ini kita merindukan. Kita boleh sampai ke Elim. Kita sampai ke Elim, kita boleh menikmati mata air, 12 mata air, kita boleh menikmati 70 pohon korma. Ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati Elim, untuk kita bisa sampai Elim, untuk kita bisa menikmati mata air di tengah-tengah padang gurun. Bagaimana caranya kita dapat menikmati pohon korma di tengah-tengah padang gurun yang kita sedang hadapi. Yang pertama, saya bacakan kembali di Keluaran 15
Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Poin yang pertama, untuk kita dapat mencapai elim adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak boleh ada kepahitan dalam hidup kita. Saya mau katakan, kepahitan tidak memberikan manfaat apa-apa dalam hidup kita. Kepahitan tidak memberikan manfaat apa-apa dalam hidup kita. Di Mara, bangsa Israel tidak bisa beristirahat. Di Mara, bangsa Israel tidak dapat berkemah. Poin yang pertama, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak boleh ada kepahitan dalam hidup kita. Kalaupun saat-saat ini, mari kita introspeksi diri. Kalaupun hari-hari ini kita ada kepahitan, biarlah kita boleh mengubah kepahitan itu menjadi air yang manis. Menjadi manis untuk setiap kita. Kita renungkan baik-baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah ada kepahitan dalam hidup kita? Mungkin ada yang berkata, oh saya nggak pahit kok. Sama teman-teman di kantor, sama teman-teman di gereja, saya nggak ada yang pahit. Saya nggak ada yang menyimpan kepahitan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi apakah kita kepahitan sama Tuhan? Mungkin ada yang berkata, waduh berani bener kepahitan sama Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu, hari-hari ini waktu Tuhan izinkan padang gurun, bisa jadi kita kepahitan sama Tuhan. Apa tandanya kita kepahitan sama Tuhan? Apa cirinya kita kepahitan sama Tuhan? Kita tidak mau lagi melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi melakukan keinginannya Tuhan. Yang kita lakukan adalah apa? Melakukan keinginan kita. Yang kita lakukan adalah mengasihani diri kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami itu, untuk kita boleh menikmati elim, biarlah kita merubah kepahitan itu yang ada di hati kita dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, poin yang pertama, untuk kita mencapai elim, waktu Tuhan mengizinkan kita ada di padang gurun, ingat baik-baik, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya ada satu cerita ini boleh memberkati hidup saya. Saya baru terima beberapa waktu yang lalu, belum lama. Cerita ini mengenai sepasang suami istri, baru menikah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baru menikah, setelah menikah, mereka mau bulan madu ke satu pulau. Mereka pergi dengan kapal bot ke pulau. Setelah 1 minggu dari pulau itu, dia mau kembali ke daratan, mau kembali ke pantai. Di tengah perjalanan, kapal itu dihantam oleh badai. Dihantam oleh gelombang laut yang begitu besar. Istrinya sudah nangis. Wanita ini sudah nangis-nangis dan berkata seperti ini. Suamiku, ini kayaknya kita nggak akan sampai ke daratan. Kita akan mati. Kita akan tenggelam. Suaminya tenang sekali Bapak Ibu. Tenang, nggak berkata apa-apa.
Terus istrinya berkata sekali lagi, ini kita akan mati. Sepertinya kita nggak akan sampai. Gelombang laut ini, air laut ini, demikian besar menghantam kapal kita. Sampai 3 kalinya dia terus ngomong sama suaminya. Dia bingung, kok suaminya begitu tenang. Akhirnya setelah 3 kali istrinya berbicara, suaminya keluarkan satu ransel. Di ransel itu ada pisau, Bapak Ibu, pisau buah. Dia ambil pisau itu, dia taruh pisau itu di leher istrinya. Ditaruh di leher istrinya. Istrinya senyum-senyum. Istrinya senyum-senyum. Suaminya tanya, kenapa kamu senyum-senyum? Istrinya menjawab seperti ini. Karena saya percaya kamu sangat mencintai saya. Karena saya percaya sekalipun pisau ini berbahaya, tapi ada di dalam tangan orang yang mengasihi saya. Begitu juga Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Meskipun COVID-19 ini berbahaya, meskipun krisis ekonomi berbahaya bagi kehidupan kita, tapi semuanya kita percaya ada dalam tangan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Semua ada dalam tangan Bapa kita di surga. Kita yakin dan percaya itu tidak akan mencelakakan kita. Itu kita percaya, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ini satu cerita yang boleh memberkati hidup kita. Mari kita sama-sama percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di masa pandemi ini dan masa-masa selanjutnya akan ada musim yang mungkin lebih ekstrim dari hari ini, Bapak Ibu. Kita berani percaya, bahkan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita seringkali katakan, semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun itu berbahaya, tapi semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Yang kedua, untuk kita dapat mencapai elim adalah kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Seperti Musa berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru bukan sekali Bapak Ibu, pasti berkali-kali. Waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mencelikkan mata kita. Kita akan melihat jalan keluar. Jalan keluarnya ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Di ayat 25 dikatakan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu ini banyak kita dapatkan, banyak bisa kita lihat. Tuhan gak minta kita melakukan yang aneh-aneh. Tuhan gak minta kita melakukan yang sangat sulit. Tapi waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan membuka mata kita, memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya ada di depan kita. Ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Waktu kita belum berseru, waktu kita belum berseru-seru kepada Tuhan, kita gak bisa melihat jalan keluar itu. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat jalan keluar itu. Kita akan diberikan jalan keluar itu. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak
kau ketahui. Sekali lagi, yang kedua, untuk kita dapat boleh mencapai Elim di hari-hari masa pandemi ini, biarlah kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Ini poin yang kedua. Saya akan tutup poin yang kedua ini dengan cerita Bartimius. Bapak Ibu pasti tahu cerita Bartimius. Kita catat aja, ayatnya ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Waktu Bartimius mendengar bahwa Yesus akan melewati jalan di mana dia berada, dia berseru-seru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru terus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia berseru sekali, Tuhan belum menjawab. Yang menjawab siapa Bapak Ibu? Orang-orang di sekelilingnya yang menjawab. Orang-orang di sekelilingnya yang memarahi dia. Sekalipun Bapak Ibu ada tekanan, ada masalah, ada penderitaan, jangan menghalangi Bapak Ibu untuk berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan di depan kita, kita contoh Bartimius. Dia akan terus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia gak lari Bapak Ibu, dia gak diam. Waktu ada tekanan menekan dia. Biarlah Bapak Ibu, waktu kita ditekan dengan masalah, dengan penderitaan, dengan ekonomi yang sulit, jangan pernah tuh saudara tidak berseru kepada Tuhan. Jangan pernah pahit juga kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu terus meresponi panggilan Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun tekanan itu semakin menekan kita. Saya sangat percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu yang kedua. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga untuk kita dapat mencapai Elim. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu, garis bawahi, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sanalah ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Garis bawahi, sesudah itu sampailah. Kalau berbicara sesudah itu adalah kita itu harus terus bergerak Bapak Ibu. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita terus bergerak untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terus bergerak, terus berkarya untuk Tuhan, terus meresponi kehendak Tuhan. Yang ketiga sekali lagi, poin ini cukup penting Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, di masa pandemi ini, kurang lebih kita sudah mengalami 6-7 bulan. Saya mau tanya, apakah penyertaan Tuhan berhenti di masa pandemi? Apakah kasih setia Tuhan berhenti di masa pandemi ini? Apakah pemeliharaan Tuhan berhenti di masa pandemi ini untuk setiap kita? Apakah karya Tuhan untuk keluarga kita juga berhenti? Saya yakin dan percaya saudara akan berjawab, tidak. Amin. Tidak berhenti. Karya Tuhan tidak berhenti di masa pandemi ini. Pemeliharaan Tuhan tidak berhenti untuk keluarga kita sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Biarlah begitu juga dengan kita.
Jangan pernah berhenti melakukan kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti meresponi kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti berkarya untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Itu 3 poin yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan hari ini itu boleh menguatkan, boleh meneguhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kasih setia-Mu melalui firman ini. Biarlah Engkau jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Pada saat mungkin mereka sekarang diizinkan Tuhan boleh menghadapi padang gurun, biarlah mereka boleh membuka hati mereka. Mereka membuka hati mereka. Ada elim Tuhan sedang siapkan untuk mereka. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma yang Tuhan siapkan untuk setiap anak-anak Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah khususnya. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi padang gurun, Bapak Ibu sedang menghadapi marah, Bapak Ibu boleh taruh tangan kanan di dada. Tuhan melihat hati setiap kami Tuhan. Khususnya saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, yang menaruh tangan kanannya di dada. Biarlah Tuhan, mereka boleh mengerti melalui firman-Mu pada hari ini. Biar mereka boleh benar-benar percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Cara kerja Tuhan dinamis, cara kerja Tuhan bergerak. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Biarlah Engkau kuatkan hati mereka Tuhan. Engkau teguhkan hati mereka. Jangan pernah berhenti di laut Tebrau. Jangan pernah berhenti di padang gurun. Jangan pernah berhenti di Marah. Biarlah mereka boleh menikmati Elim. Sebelum masuk tanah perjanjian, mereka boleh menikmati 12 mata air dan 70 pohon korma. Berkati Tuhan. Sekali lagi berkati Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah. Berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlindungan sempurna bagi mereka. Tubuh, jiwa, dan roh sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Kau jamah Tuhan. Perlindungan-Mu sangat sempurna untuk mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan terbaik buat Tuhan kita, Bapak Saudara, malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ajak kita semua untuk kita boleh satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau sama-sama memberikan persembahan terbaik buat Engkau Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi Tuhan. Malam hari ini biar kami percaya Tuhan, kami boleh berikan dengan penuh sukacita. Dan berkat-berkat Tuhan boleh terus melimpah buat setiap kehidupan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God, how great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see
great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa syafaat. Kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu Tuhan buat setiap daripada kami Tuhan, anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami masih ada Tuhan. Kami masih punya tubuh yang sehat sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau sungguh baik ya Tuhan. Bapak, kami materaikan Tuhan. Kami materaikan setiap firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar malam ini ya Tuhan. Dengan kuasa darah anak domba Allah. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan yang menyucikan kami, yang menguduskan kami, bahkan yang mengubahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Bahkan yang melepaskan setiap daripada kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah-rumah mereka ya Tuhan, bahkan di kosan apapun, bahkan di kendaraan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Bukan setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami perkatakan ya Tuhan, biar terbukalah setiap pintu-pintu mukjizat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini Tuhan yang terus berjuang Tuhan, yang gak pernah menyerah Tuhan, yang terus berharap mengandalkan-Mu ya Tuhan. Biar kesembuhan itu sungguh terjadi ya Tuhan, pemulihan itu terjadi di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik untuknya Tuhan, biar Kau berkati Tuhan, kemanapun hamba-Mu berjalan Tuhan, biar Kau yang sertai dia ya Tuhan, serta juga keluarganya ya Tuhan. Kau yang terus bawa hamba-Mu ini Tuhan, bawa naik lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap otoritas yang Kau taruh di atas kami Tuhan, buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, beserta keempat wakilnya. Kami berdoa juga untuk gembala royan kami, Pak Samuel Gunawan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Tuhan di GB Tanjung Duren Tuhan, yang kami kasih Tuhan, Pak Agustinus dan juga wakilnya Pak Budi ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik atas mereka ya Tuhan. Biar Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan dalam segala hal yang mereka kerjakan dengan takut akan Kau. Biar semuanya itu Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar Kau itu pakai mereka Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, pakai mereka dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Biar lewat mereka Tuhan, gereja-Mu hari ini boleh terus bergerak ya Tuhan, menuju penggenapan visi yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Tuhan kami, biar Kau tutup bungkus Tuhan setiap daripada mereka ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang bertalian darah dengan mereka ya Tuhan, keluarga mereka Tuhan, semuanya Tuhan, Kau tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Kau berikan kesehatan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita surgawi itu turun melimpah untuk setiap pemimpin kami ini ya Tuhan. Kau yang berkati mereka ya Tuhan, sungguh perlindungan darah-Mu itu sempurna atas setiap daripada mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, biar Kau berkati Tuhan, dari mulai presiden kami, dari wakil presiden, bahkan sampai seluruh kabinet kerjanya ya Tuhan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah yang ada Tuhan, gubernur, bahkan sampai RT RW yang ada Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik atas mereka ya Tuhan, biar sungguh mereka boleh bekerja dan melayani bangsa ini Tuhan dengan takut akan Kau juga ya Tuhan. Dan Bapa, biar Kau pakai mereka Tuhan hari-hari Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, jadi pertolongan-Mu yang ajaib, yang tidak pernah datang terlambat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini Tuhan. Biar lewat setiap program-program yang ada saat ini ya Tuhan, biar itu semuanya boleh tepat sasaran ya Tuhan, kepada setiap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, biar tidak ada satupun yang kekurangan hari-hari ini, tapi biar kami semua boleh cukup Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, buat secara khusus Tuhan, buat pemerintah pusat ini Tuhan, buat presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh kabinet kerjanya Tuhan. Tuhan, Kau segala keputusan yang penting Tuhan atas bangsa ini berasal daripada mereka Tuhan. Biar Kau pakai mereka ya Tuhan, beri mereka hikmat-Mu Tuhan, beri mereka ide-ide kreatif-Mu Tuhan, apa yang sungguh harus mereka lakukan hari-hari ini Tuhan, untuk membangun bangsa ini Tuhan, untuk menstabilkan ekonomi bangsa ini kembali Tuhan. Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan, tuntun mereka ya Roh Kudus, dan biar Kau berikan mereka kesehatan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, untuk mereka bisa melayani bangsa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa juga ya Bapak buat
bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan kami lepaskan berkat yang terbaik atas bangsa kami Tuhan. Biar Kau yang berkati bangsa kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati setiap kota-kotanya Tuhan. Berkati setiap pulau-pulau yang ada. Bahkan berkati setiap sumber daya yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau yang berkati juga setiap penduduk yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Pak, kami rindu terus. Kami rindu ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan pemulihan itu boleh terjadi ya Tuhan. Kesungguhan itu boleh terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Ya Kau bangkitkan ya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Ya Kau terus bangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada bangsa ini, terutama generasi-generasi Yeremia-Mu Tuhan. Kau bangkitkan ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh boleh ada generasi-generasi yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Yang takut akan Engkau ya Bapa. Kau bangkitkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat kota kami Jakarta ya Tuhan. Tuhan kami lepaskan berkat yang terbaik atas kota kami Jakarta Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, kota kami kota yang aman, kota yang damai, dan kota yang sejahtera di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Kau yang tuntun gubernur kami Tuhan, Pak Anies ya Tuhan. Apa yang sungguh harus dia lakukan atas kota ini ya Tuhan. Bagaimana dia harus membangun kota ini ya Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, jadikan dia alat-Mu Tuhan. Pakai dia dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan, Tuhan ajar setiap daerah kami Tuhan. Warga yang ada di kota ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami boleh punya hati yang taat ya Tuhan. Tuhan kami mau belajar patuh Tuhan terhadap setiap peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Tuhan kami mau memakai masker Tuhan. Tuhan kami mau mencuci tangan dan menjaga jarak ya Tuhan. Biar kami boleh sungguh berpartisipasi Tuhan dalam membantu pemerintahan kami ya Tuhan dalam menanggung COVID ini ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.